pemilik Yatai Kari Ramen. Ya inilah makanan kita. Sebagian kita di sini ada 50 menu yang nanti teman-teman bisa coba di sini. Oke, sebelumnya dulu aku kuliah sebelumnya di S1-nya itu manajemen perhotelan, Bu. Jadi karena di situ ambilnya F&B, memang sudah ada ketertarikan terlebih dahulu di F&B-nya. Kenapa ramen? Sebelumnya saya sama suami itu suka banget makan ramen. Karena kita suka satu brand nih ramen, kita cobalah di rumah bikin sendiri. Gimana kalau kita bikin sendiri ya? Mungkin lebih puas dengan harga yang lebih murah gitu kan. Ternyata bener, kita bikin beberapa kali, kita 2 bulan R&D untuk dapat ramen sesuai sama satu brand ini yang di Jakarta. Kemudian kita coba, ternyata pas dan tercetuslah. Suami saya bilang, nggak mau dijual aja gitu. Akhirnya udah kita coba untuk undang beberapa teman untuk tes food. Kira-kira cocok nggak rasanya kalau kita jual ke market dengan harga sekian gitu. Ternyata dari teman-teman responnya baik, responnya bagus selama proses 2 bulan R&D itu. Nah, jadilah Yatai Kari Ramen. Kalau untuk di S1-nya dulu, itu saya hanya belajar mengenai produknya. Tapi di S2 itu baru kita dapat ilmu untuk marketingnya, Bu. Untuk bagaimana sih kita persuasif orang, mempengaruhi orang untuk ayo datang ke kita, gimana cara kita marketingnya yang soft selling sekali tanpa kita menggunakan KOL. Kalau sekarang kan zamannya panggil food blogger gitu ya, Bu ya. Kalau kita di sini alhamdulillah belum pernah panggil food blogger dan responnya di sini cukup baik sih, Bu. Saya di Jakarta untuk ayam geprek itu terkenalnya Ibu Geprek, Bu. Bukan sebagai master degree-nya, bukan, tapi sebagai Ibu Geprek. Itu juga jadi satu perbincangan juga ya. Tapi ya kita yang menjalanin, kita yang menikmati hasilnya juga ya. Jadi ya bodo amat deh. Jujur kalau pendidikan itu entah kita sebagai apa, itu penting ya, Bu ya. Kita sebagai entrepreneur, kita sebagai pekerja, itu menurut saya itu penting banget. Karena tidak hanya gelar saja yang kita dapatkan, tapi kan ada ilmu, ada relasi yang kita dapatkan. Gimana kita ngebuka suatu bisnis, itu kita jarang banget mengeluarkan modal kita. Cara kita gimana? Kita nggak punya modal, tapi kita mau buka usaha nih. Itu kan juga perlu ilmu ya, Bu ya, untuk kita negosiasi ke klien. Mungkin ada yang mau investor mau masuk, mungkin melihat produk kita oke, akhirnya ada yang menawarkan gimana kalau kita mau jadi investor kalian. Itu kan ilmu yang nggak kita dapatkan kalau kita tidak sekolah gitu. Mungkin bisa kalau kita punya privilege, mungkin orang tua atau keluarga yang sudah terjun di bidang seperti itu, mungkin kita ada informasi itu ya, Bu ya. Tapi kebetulan untuk kita sendiri privilege itu tidak ada. Jadi kita harus mencari sendiri nih bagaimana begitu. Nah, menurut saya ya melalui pendidikan itulah yang kita bisa gali lah potensi kita di sana. Kuliah sambil kerja ya, Bu. Jadi disitulah saya ikut sama chef, kebetulan spesialis Japanese. Sekarang beliau chef di Australia. Jadi saya bisa ngambil ilmunya dari beliau. Kalau nanya, chef kalau bikin menu ini yang di Indonesia bumbunya apa ya yang ada ya yang kita bisa ganti? Mungkin ada bahan-bahan yang original Jepang yang harus kita impor gitu kan, Bu. Nah, kita coba akali dengan HPP yang serendah mungkin kan, karena di sini kan kelasnya mahasiswa ya. Itu kita sharingnya sama beliau. Sampai sekarang masih berkontak sih dengan beliau. Saya cari resep dulu, Bu. R&D resepnya dulu, sudah oke, baru kita tawarkan ke teman-teman yang untuk tes food nih. Menurut kamu, kita tanya, harga ramen ini cocok dijual harga berapa? Jadi harga itu muncul bukan dari kita, tapi dari calon customer kita, gitu.
Jadi mereka bisa menilai bahwa oh ramen kita tuh worth it kok dijual harga segitu gitu. Nah kalau sekarang kan kebetulan kita pindahnya ke sebelumnya ini di Jakarta, kita pindah ke Pamulang, pindah ke Tangerang Selatan. Ini marketnya kita kebetulan di depan kampus bukanya. Nah dari situlah baru oke, kita sebelumnya kan harganya 30 ribuan. Untuk mahasiswa nggak masuk kan Bu. Kita berpikir bagaimana caranya supaya ramen kita tetap masuk nih di kalangan mereka. Ya udah akhirnya kita bikinlah di split masing-masing. Oke, ramen only dan kuah itu 12.000 kita jual. Kalau teman-teman mau topping ayam juga ada nanti add on. Topping telur itu add on. Jadi kreasi sendirilah ramennya mau toppingnya semewah apa. Bahkan kemarin ada customer dari satu aplikasi itu order satu ramen, toppingnya itu hampir 100.000 hanya untuk topping. Nah itu kan juga bagi mereka, oh ini kita bisa create sendiri kok ramen kita mau mahal atau mau murah tergantung isi kantong gitu. Kalau marketing sendiri kita punya satu grup untuk fanbase-nya Yatai Kari Ramen sendiri. Nah di situ teman-teman bisa order by grup dan nanti di situ akan ada privilege untuk teman-teman yang join ke dalam grup itu. Semisal ada promo apa, mereka duluan yang dapat dibandingkan di media sosial. Kita ada media sosial Instagram, kita ada TikTok, kita upload story, semua kita jalanin. Cuman memang yang paling menurut kita yang paling efisien itu adalah dengan membuat fanbase itu sendiri. Jadi mereka ngerasa eksklusif nih. Kalau kepikiran dari mana sebenarnya ada beberapa F&B restoran juga yang menerapkan itu. Cuma kan itu kan memang fanbase-nya sudah besar ya Bu ya. Nah kita coba deh kita mulai dari yang kecil dulu. Kalau ini works, ini berhasil, berarti kita tidak menutup kemungkinan kita bisa duplikat ke bisnis-bisnis yang lain kan, seperti itu. Per hari kita ngomong per hari ya Bu, karena rata-rata itu bisa 25 sampai 30 porsi. Kalau lagi hari weekend, lagi rame-ramenya itu bisa 40 porsi per hari dengan range harga 12 sampai paling mahal kita 26.000. Buat preparing kita sih dari pagi ya. Dari toko buka itu kita udah siapin semua bahan. Jadi ketika ada customer itu tinggal eksekusi aja langsung. Jadi nggak butuh waktu lama kok. Paling untuk proses pembuatan satu ramen itu kurang lebih 5 sampai 7 menit. Setiap hari fresh kita. Setiap malam kita pasti cek stok untuk memastikan besok tidak ada kekurangan stok. Jadi selalu fresh. Racik sendiri, kita semua bumbu racik sendiri. Jadi nggak ada yang instan di sini. Jadi semuanya diracik pakai resep sendiri dari Bu Indah. Udah oke sih, ini udah terjangkau banget. Di harga 15 sampai 20.000 udah paket kenyang lah kasarnya. Jadi ya masih worth it lah buat anak-anak kuliah. Entrepreneurship menurut saya tuh ya kamu mulai aja dulu deh. Kamu mau apa? Kamu mau bisnis? Mulai aja dulu. Kalau nggak ada modal, ada kok model bisnis dropshipper, kita ada model reseller, itu bisa kita mulai. Dari situ kumpulin dulu modalnya dikit-dikit, kalau udah kita baru bisa keluarin modal sendiri. Dengan kondisi ekonomi saat ini ya, buka aja dulu sih bisnis. Apapun, sekecil apapun, yang penting kamu ada sampingan, ada passive income yang bisa kamu dapetin dari situ. Banyak juga di sini kan mahasiswa karyawan-karyawan saya juga dari mahasiswa ya Bu, mahasiswa-mahasiswa yang part time gitu. Itu mereka juga ada produk-produk sampingan selain bekerja sama saya. Ada yang jual kue di kantin kampus, ada yang nawarin ke teman-temannya. Itu kan mulai dari ngambil barang, nanti dapat keuntungan untuk dia tambahan uang jajan sendiri. Kalau memang dia mau punya bisnis sendiri ya, dia harus mengorbankan banyak hal kan sebenarnya kan. Nah, bagaimana dia bisa mengatur waktunya antara kuliah, antara pendidikan, antara pekerjaan, itu mereka harus bisa sih. Mulai aja dulu, apapun bisnisnya mulai aja dulu. Kita kalau nggak mulai juga nggak akan tahu Bu hasilnya gimana kan. Daripada nyesel, ya tahu gitu, pernah kan ada statement yang, tahu gitu dari dulu aku udah buka gitu kan.